Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh tidak pernah berhenti, rahmat Bapa Yahweh tidak pernah berkesudahan. Selalu baru setiap pagi, begitu besar kasih setia Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada saudaraku. Renungan pagi KPI Mayim Kaim pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 atau pada tanggal 6 Adar 2 5782 yang merupakan kelanjutan pembacaan renungan Torah kita diambil dari kitab Keluaran 29 ayat 7 yang berkata demikian saudaraku. Dan haruslah engkau mengambil minyak urapan dan menuangkan di kepalanya dan mengurapinya. Saudaraku, perikop yang baru saja kita dengar adalah tentang penabisan imam. Bapak Ibu memerintahkan saudaraku dalam pelaksanaan kegiatan di dalam Bait Elohim ini menyiapkan pakaian-pakaian para imam saudaraku yang disiapkan oleh orang-orang tertentu yang memiliki, yang Bapak Ibu berikan roh hikmat saudaraku untuk membuat, mendesain pakaian para imam mulai dari kepala, ujung di atas kepala, pakaian-pakaian sampai ke bawah saudaraku. Dan perintah tentang pakaian ini pertama sekali dipakai oleh imam besar yaitu Harun saudaraku dan anak-anaknya yang akan mengambil bagian di dalam pelayanan di Bait Elohim pada waktu itu saudaraku. Dan ini memiliki relevansi di dalam kegiatan ibadah-ibadah kita di gereja pada saat ini. Juga dilakukan penabisan pekerja pelayan-pelayan di gereja saudaraku, ditabiskan mulai gembala, juga pelayan-pelayan yang lain, evangelis, dan juga pelayan yang ada saudaraku. Dan semua ini tentu memiliki relevansi yang sama, adanya suatu otoritas yang diberikan dari atas sampai kepada pelayan-pelayan yang lain. Dan bagian kita adalah kita tentu para jemaat yang lainnya tentu menghargai atas tugas-tugas ini dan memberikan penghargaan kepada mereka-mereka yang mengambil bagian dalam pelayanan. Karena memang sesungguhnya pelayanan di zaman sekarang dengan pelayanan pada waktu di zaman Harun memiliki kesamaan namun tidak sama saudaraku. Karena bagi Harun dan anak-anaknya, bagi suku Lewi dan seterusnya, pelayanan itu diambil mereka penuh mendapat suatu kesejahteraan dalam kehidupan mereka saudaraku, ditopang oleh pelayanan itu. Namun di zaman sekarang tentu berbeda saudaraku. Sebagai pelayan di gereja mereka juga harus bekerja, beraktivitas untuk memenuhi kebutuhan ekonominya dan juga harus mengambil pelayanan dalam ibadah-ibadah. Nah, bagi jemaat-jemaat yang tergabung dalam gereja saat ini tentu memberikan apresiasi kepada mereka-mereka yang terpanggil untuk mengambil pelayanan ini saudaraku. Dan karena apa? Karena mereka tentu selain melakukan tugas-tugas kehidupan mereka, mereka juga harus meluangkan waktu, meluangkan tenaganya untuk menyiapkan semuanya untuk melaksanakan ibadah pada saat pertemuan kudus yang sudah Bapak Yahweh tetapkan saudaraku. Yang kedua saudaraku, kita harus memberikan penghormatan juga kepada mereka karena mereka memiliki otoritas saudaraku. Walaupun terkadang wawasan dan pengetahuan yang mereka miliki, mungkin ada jemaat yang lebih tinggi wawasan dan pengetahuannya. Namun janganlah menyepelekan atau menganggap kecil kepada pelayan-pelayan yang sudah ditetapkan di gereja saudaraku, karena mereka sesungguhnya adalah mengambil bagian yang sudah ditetapkan. Dan inilah wujud kerendahan hati kita memberikan penghormatan kepada yang memiliki tugas-tugas pelayanan di gereja yang sudah ditetapkan. Yang harus kita lakukan kita untuk saling menopang mereka, karena mereka memiliki tugas tanggung jawab yang tentu tidak biasa-biasa seperti organisasi lain saudaraku, yang di luar daripada organisasi dalam keibadahan. Dan tentu juga untuk menduduki hal itu saudaraku bukan menjadi suatu ambisi tertentu. Adanya orang ingin berambisi untuk duduk dalam jabatan-jabatan ini saudaraku, tidak saudaraku. Karena untuk menjadi pelayan merupakan panggilan yang sudah Bapak Yahweh tetapkan. Dan kita mengucap syukur orang-orang yang terpanggil untuk mengambil bagian pelayanan di gereja-gereja saat ini saudaraku, karena sesungguhnya mereka adalah mengambil bagian pelayanan yang sudah diberikan. Sukses besar buat kita semua saudaraku, untuk kita saling menopang satu sama lain untuk menjadi bagian dalam proses ibadah-ibadah menjadi baik dan berkenan di hadapan Bapa Yahweh, sama seperti halnya Mose dan Harun dan sebagai imam besar dan
juga anak-anaknya yang mengambil pelayanan di Bait Elohim dan berkenan di hadapan Bapa Yahweh. Amin. Sukses besar buat kita semua. Mari maju dalam iman. Dari tempat ini kita sesama berdoa. Bapa yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapa yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapa Yahweh menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apa yang kita kerjakan, lakukan sepanjang hari ini, semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh, mau melakukan hukum perintah ketetapan Bapa Yahweh. Kita tidak dipermalukan dan janji firman, kita diberkati dan kita berkenan masuk dalam pilihannya Bapa Yahweh. Amin, haleluya. Shalom saudaraku.